Oke bosku, jadi kita akan membuat tabel anggota ya. Tabel anggota kita fokus ke ini. Pastikan cara nge-save-nya dulu ya. Kamu tahu kan cara nge-save-nya? File, save as, arahkan ke browse dokumen, pilihan yang kedua. Ini kan pertama, kedua macro enable ya. Pastikan itu dulu. Kalau kalian belum buat aplikasinya, langkah yang pertama adalah saya membuat sheet baru namanya sheet anggota. Sheet anggota kita beri informasi atasnya. Informasi atas karena kalian belum mulai, karena aku sudah mulai, aku ngambil dari yang ada. Ya kan? Ini kita ganti informasi anggota. Mulai dari mau dari sini apa dari sini? Dari B aja ya. Dari B berarti ini aku sinikan. Berarti kalau anggota itu pasti nomor, habis itu nama, terus alamat, terus HP, terus jenis pekerjaan, ya kan? Habis itu jenis nggak usah pakai jenis pekerjaan, ya kan? Nggak usah pakai jenis kelamin aja, ya kan? Terus apa lagi? Cukup? Status? Jangan banyak-banyak, capek kita bikin formnya, ya kan? Apalagi cukup? Ini aja ya. Oke. Ini ku tengahkan, ini ku kasih kotak guys, ya kan? Oke guys. Nah di sini kelamin, pekerjaan, ya kan? Alamat. Nanti di sini nomor, misalnya nomor 11, nama yang paling keren di sini. Dini. Jalan Juanda. HP-nya 08888, jenis kelaminnya perempuan. Pekerjaannya IRT. Amin. Jangan halu. Nah. Ini contoh doang ya. Nah, setelah sheet, konsentrasi. Aku doakan kamu nikah sama KKI. Udah, konsentrasi ya. Setelah ini fokus kayak gini, setelah bikin apa? Bikin tampilan anggota gini, baru kita fokus ke developer, kita bikin visual basicnya, ya kan? Ini kita close, kita buka di sini, insert user form atau klik ini atau insert di sini ya. Oke. Yang pertama kali kita buat adalah namanya, kita ganti namanya anggota form. Jangan pakai spasi. Kalau pakai spasi muncul kayak gini. Habis itu nggak bisa diketik-ketik, ya kan? Nah, itu dia diokekan atau tekan escape. Nah, di anggota form ininya kita ganti captionnya di sini database anggota. Database anggota C, ya kan? Nah, database anggota ini label kita buat label di sini. Ya kan? Bikin label. Mau lagi besar-besar lagi? Nah, munculkan toolbox. Di manakah toolbox? Nih, gambar kunci Inggris sama tukul, ya kan? Pokoknya ada gambar tukul, itulah toolboxnya. Baru di sini ada label, bikin label di sini ya. Bikin label, nama labelnya apa di sini? Perpustakaan Polnes. Hurufnya diganalin. Nah, pakai font, ada titik-titik di sini. Berapa? 15. 16 saja dah, pertengahan bubuhanmu. Nah, ya kan? Nih, karena ini sudah ganal, ini kita copy paste biar kita nggak edit-edit lagi, ya kan? Baru di sini kita kasih data.
cuy. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita membuat yang ada sesuai dengan ada di sini, ya kan? Nomor, nama, alamat HP ya. Caranya adalah buat lagi di sini nomor, ya kan? Andai kata ini kekecilan, ganalin kayak tadi, baru kita copy paste, biar kita tidak berkali-kali klik ini. Itu triknya supaya cepat. Karena membangun software Visual Basic ini butuh pengorbanan. Nah, ini copy, paste, paste. Dia tertumpuk ini. Kayaknya kebanyakan ya? Iya, kebanyakan. Bah, banyaknya. Sampai berapa gerang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, buang. Delete. Nah, sekarang nomor ini kita ganti apa tadi? Salah, kembali ke sheet dulu. Klik. Nah. Hafal ya, aku nggak hafal ya nama. Salam. Alamat. Duduk. Terus? Alamat. Ini gara-gara ada kawanmu tadi. Berdoa dulu, berdua. Alamat HP. Jenis kelamin. Status. Kelamin aja Pak tadi Pak. Tadi kelamin aja Pak. Iya. Kerjaan. Aku tahu sudah otak-otakmu tuh. Apalagi? Udah. Sudah. Kopi paste. Jangan. Nanti copy paste aku bingung nanti yang kelap klipnya tuh kadang-kadang ini nah. Kelap klipnya tuh nggak fokus. Kadang kan yang mana kita naikkan. Jadi dengan berurutan kan berurutan juga ininya. Jangan pakai tapi-tapi. Jenis kelaminnya tahu. Kita turun. Bentar. Jenis kelaminnya kombobok. Jenis kelamin. Habis itu gawian kombobok. Udah ada gawian nganggur. Nah, jadilah seperti ini ya. Sekarang tinggal kita bikin rumusnya. Yang pertama, tahapan pertama ketika membangun aplikasi ini, kamu sudah diajarkan, Ban? Sudah. Merubah textbox ini menjadi informasi yang mudah diingat. Textbox ini karena mewakili nomor, kita ganti nobok. Karena berupa textbox, notebook. Nobok aja. Notb, ya kan? Habis itu huruf halus aja. Nama TB-nya besar. Terus alamat? Belum. Jadi kan nobok, notb, nama alamat, ya kan, HPTB, kelamin cebok, pekerjaan cebok, ya kan? Karena kita sesuai formatnya. Nah, setelah dari sini kita fokus menginput data ke dalam sini. Masih ingatkah rumusnya? Lupa. Setahun yang lalu ya? Oh, salah. Rumus ada di comment button. Namanya comment button. Apa? Untuk memasukkan data. Comment apa? Input.
Input. Baru di sini captionnya Input. input. Nah, rumus input adalah seperti ini. Ketika engkau play, ini terserah warnanya nanti kita pikirkan ya. Input yang pertama fokus ke bagian ujung sini. Ya kan? Misalnya ada sheet-nya kan terlalu banyak. Fokus pertama misalnya di sheet buku. Ketika di play, kita mau fokus ke sheet buku ya. Sheet buku. Caranya adalah seperti ini. Fokus ke sheet buku, sheet, buka kurung, anggota, titik select. Ya kan? Jadi ketika di play, fokus ke sheet anggota. Jadi dia dari sheet buku fokus ke sheet anggota ya. Lebat kau hujan. Nah, setelah fokus ke sheet anggota di sini, baru kita fokus ke Dari satu rumah nih. udah satu rumah telat pulang. Mandinya dari siapa? Banjir kah? Sama Dah. Nah, sekarang setelah dia fokus ke sheet anggota, harusnya dia fokus ke sheet 4, ya kan? Sheet 4 ini supaya bisa difokusin harus ada datanya untuk difokus. Jadi kita fokus ke rank 4, bukan sheet 4. Astagfirullahaladzim. Fokus ke rank 4. Fokus ke rank yang paling ujung sebelah Kanan, kiri. kiri. Pokoknya yang atasnya nomor. Dah begitu. Rumusnya adalah rank buka kurung. Rank B berapa nih? B4. Petik 2 B4, petik 2 tutup kurung titik select. Gitu rumusnya. Jadi ketika di play, biar tidak kemana-mana, tag fokus ke sini. Karena mulai dari sini kita turun lagi ke sheet yang datanya paling bawah, turun satu langkah isi, kayak gitu dia formulanya. Diajarkan kan begini. Ya. Terus supaya ini ada isinya, kita isi. Karena dia ketika dia fokus di sini harus ada isinya, entah mau kayak gini, ya kan? Tapi kan gini jelek ya. Makanya aku kasih phantom kayak gini. Jadi tidak kelihatan tapi ada isinya. Dia berisi tapi tidak kelihatan. Kayak hantu, ada tapi tiada. Nah, cara isinya, isi rank B4, ya kan? Rumusnya gini, aktif sel titik offset titik 0,0 titik palui, ya kan? Nilainya itu isinya adalah petik 2 ini. Misalnya aku isi nilainya 0,0000, ya kan? Jadi ketika kita play, ada tuh nilainya 0,00. Paham maksudnya? Ya. Tapi karena kita pengen nilainya itu phantom, ya kita ganti ini aja, petik 1. Jadi seolah-olah ketika di play ada. Paham maksudnya? Nah. Ini belum kurekam tadi nih. Sudah. Oh, sudah kah? Oh, lanjut. Durasi. Nah, pertanyaannya, kamu paham offset 0,0? Enggak. Diajarkan? Yang kanan kiri, Pak. Diajarkan itu kanan kiri. Lupa. Enggak apa-apa lupa. Berarti kamu pernah. Lebih baik orang yang lupa daripada orang yang belum pernah. Tapi dalam ini ya. Aktif sel titik offset, ya kan? 0,0 adalah sebuah posisi di mana segala sesuatu itu terfokus di situ. Terus saya jelaskannya dengan kata-kata. Nih, aktif set 0,0 adalah tag dimanapun dia kelap-kelip ininya berposisi, disinilah dia fokus namanya 0,0. Bisa ngikutin? Pokoknya biar dia di sini 0,0, biar dia di sini 0,0. Sekarang dari sini aktif sel yang ini kita turun ke bawah satu langkah. Turun 0,1. Kalau yang misalnya turun isi yang paling bawah end down, ya kan? Data paling bawah end down ya. Turun bawah satu langkah, enter 0,1. Ya. Kalau 0,1 itu turun ke
satu langkah ke baris sebelahnya. Jadi gini logikanya. Aku ngetes kamu berarti kamu nggak paham. Untung aja aku tanyain. Oke, jadi pada kisahnya gini, saudara-saudara sekalian. Apapun yang difokusi ini 0,0. Kelihatan? Masih belum lihat kamu. Aku tambahin cuka lagi nanti. Nah, ini namanya kolom. Ini kolom kan? Ini namanya baris. Turun satu kolom ke bawah, itu rumusnya adalah 1,0. Karena kolom. Turun 2 kolom ke bawah dari yang fokus ini, namanya 2,0. Kalau naik ke sini berapa? 3 kolom ke atas. Minus 3,0. Karena negatif, naik ke atas. Logika dasarnya. Biar kamu paham. Kalau perlu kamu catat. Kalau perlu kamu tulis betul-betul. Kalau perlu di... Jadi yang awal-awal itu kolom Kakak. Yang awal itu kolom. Iya, yang awal nih kolom, kalau yang kedua baris. Jadi ini kolom, ini baris. Kalau baris ke sini namanya 0,1. Terus di baris ke sini 0,2. Baris ke sini sama dengan 0,3. Kalau ke kirimin, ini dasar logika paling dasar di Microsoft Excel adalah ini. Kalau kamu gagal memahami di sini, selanjutnya kamu akan tersesat ke neraka. Nah, ini logika dasarnya. Apapun yang difokus adalah 0,0. Lanjut. Masih nyatat kah bubuhanmu? Sudah. Foto aja dulu pakai HP. Nanti catatnya. Durasi, YouTube. Sudah kecil? Udah ya? Nanti foto aja dulu di HP baru catat ulang. Kita masalahnya durasi YouTube ini. Oke, delete ya? Nggak usah. Jadi, sekarang adalah kamu konsentrasi ke sini dulu. Pokoknya yang berkesahan pasti nggak baca doa. Masih ada hantunya. Lanjut ya. Nah, sekarang kita fokus ke turun ke paling datanya paling isinya yang ada isinya paling bawah. Contohnya paling bawahnya ini mana nih? Nih di sini ya. Otomatis nanti end down, ya kan? Kalau direkam pakai makro, kalau kita nggak tahu rumusnya, ya kan? Ini aku ngerekam tadi nih, end down, baru kita stop, ya kan? Tapi kalau hafal rumusnya pakai gini aja. Rumus untuk turun ke data yang terisi terakhir. Rumusnya selection titik n buka kurung XL down tutup kurung titik select. Ini rumusnya. Jadi misalnya gini ya, lihat ya. Ku play ya. Input turun dia ke data isinya paling terakhir. Nah, selection SL down otomatis ketika dia turun, dia menjadi kembali 0,0. Begitu ceritanya. Ya kan? Kalau mau lihat rekaman di makronya, nang kayak apa, kita lihat makro tadi yang kita rekam, edit. Ini rumusnya. Ya kan? Harusnya tinggal kita copy, pindahkan ke sini tadi. Ini nah rumusnya nah. Ini, ya kan? Baru kita pindah ke sini. Sama aja. Itu logikanya. Jadi apapun yang terekam itu ketikannya. Tapi karena kita sudah hafal, tulis selection n XL down kita select. Kita select itu kita pilih. Ini modul ini bantuan aja kalau orang nggak hafal rumus. Modul itu tempat nyimpen makro. Oke, selanjutnya bosku adalah kita setelah ini kita turun satu kolom ke bawah. Apa rumusnya tadi? Turun satu kolom ke bawah supaya diisi data.
aktive cell titik offset 1 kolom ke bawah 1,0 titik select. Kalau palu nilai nanti ngambil dari sini. Kalau titik palu ya kan. Sekarang kita coba play. Salah ini kita larikan dulu kemana-mana. Nah biar nggak jelas kan. Baru kita play. Input tag kosong kan? Ke yang kosong kan? Nah begitu logikanya. Nyampe nggak di kepalamu logika ini? Ini ku hapus biar cantik. Home. Mana cara menghapusnya? Clear up. Oke. Sekarang kita mengisi datanya ya. Mengisi datanya berdasarkan si ini tadi. Mengisi datanya, isi data. Caranya adalah aktif cell titik offset. Mulai dari 0 lagi kan? 0,0 titik palui, ya kan? Tekan tab, diambil dari no apa tadi? Nobok. Nobok kah? Oh, no TB. Astagfirullahaladzim. No TB. Ya kan? Baru aktif cell titik offset 0,1 titik palui. Tekan tab, diambil dari nama TB, ya kan? Terus aktif cell titik offset 0,2 titik palui sama dengan alamat nih, aku huruf kecil semua nih. Nanti berubah jadi besar. Tag. Kenapa jadi besar? Artinya sinkron dengan rumus yang kita buat. Makanya ini fungsinya kenapa aku besarin yang di sininya. Biar sesuai. Ya kan? Kadang kita ada yang kurang ketikan kayak gini, kok nggak berubah ya? Nah, itu kan nanti ganjal di hatimu. Oh, ternyata nggak sama. Inilah salah satu cara teknik audit investigasi. Baru di sini aktive cell titik offset, ya kan? 0,3 titik palui sama dengan terus aktive cell titik offset 0,4 titik palui kelamin cebok, ya kan? Ingat kelamin cebok. Aktif cell titik offset palui pekerjaannya cebok, ya kan? Nah, kita coba. Ini kan logika dasar. Nomor 12. Siapa yang paling gagah di kelasmu? Iqbal. Jalan Rumbai. HP 08. Jenis kelaminnya apa? Nah, jenis kelamin belum kita bikin tabel bantuan. Perempuan kah? Laki-laki. Pekerjaannya proses tag, ya kan? Masuk ya? Cuman ini harusnya jangan gini, harusnya langsung kosong datanya ketika diinput. Jadi nggak ada lagi. Ya kan? Kayak apa caranya? Masukkan rumusnya ya. Rumus apa? Ini yang langsung hilang ya. Kita bikin ini aja, kita bikin komen button batal biar pola pikirmu terbangun. CMD batalin, ya kan? Ininya cancel. Nah, rumusnya kayak gini kalau nge-cancel itu, ngekosongi data. Masih ingat kah? Masih ingat? Gampang, no TB sama dengan petik 2 petik 2. Kan kosongin. Kalau ini kan tadi ngisi kan? Nah, kalau kosongi ya sudah, nggak usah diisi. Habis itu nama TB sama dengan petik 2 petik 2. Alamat TB sama dengan petik 2 petik 2. HP TB sama dengan petik 2 petik 2. Kelamin cebok
sama dengan petik 2 petik 2. Oh, ceboknya kurang X. Ya kan? Pekerjaan combo box sama dengan petik 2 petik 2. Begitu ceritanya cara ngebatalin. Coba lihat. Batal, ya kan? Nah, ketika komen batal ini sudah aktif begini, kita ambil ininya. Komen batal klik, ambil ininya, copy, pindahkanlah ke sini. Rumus kosongin data. Baru paste. Jadi ketika di play, nomor 13 namanya siapa? Siapa? Lane. Siapa itu? Ya. Kayaknya 6. Kayaknya 6. Jalan Antasari. Gang Durian. Padat karya. Kos. Nggak usah mikir yang kenyataan. Haru aja. Direktur. Proses. Langsung dihapus kan? Gitu ceritanya. Sebenarnya ketika di input langsung klik ini harusnya komen buttonnya langsung nonaktif bisa. Jadi ketika di input ini kan komen buttonnya CMD input ya. Langsung gini nah. CMD input ya kan titik enable sama dengan false. Wow. Lebih so. Jadi ibaratnya ketika di play tag langsung ini tidak aktif. Gitu mainkannya. Tapi kalau kayak gini mau tidak mau kita bikin baru. Tahu, paham baru. Bikin komen button baru. Komen button baru tuh mau tidak mau kayak gini. Oh ini lebih canggih daripada kelas yang pagi tadi berarti. Angkat dulu. HP siapa? Coba cabutkan. Istri tercinta Pak. Disuruh kembali ke papan. Lain. Ntar matikan. Nih, dah, sip. Lanjut di sini CMD apa tadi? CMD. Baru, ya kan? Ini sini data baru. Data baru itu rumusnya adalah mengaktifkan CMD titik input, ya kan? Input titik enable terus true, mengaktifkan. Jadi ketika tadi ini bla 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 input, ya kan? Baru lagi tak aktif lagi. Jadi cuman main-main kayak gitu aja. Paham? Yang enggak paham silahkan. Nanti silahkan subscribe dan di like. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Nah begini guys. Ini tadi belum ya jenis kelamin sama pekerjaan ya? Kita bikin sheet bantuan. Mau di dalam sheet bantuan di sini kah? Di sebelahnya, di sampingnya, atau mau di baru di sini? Baru aja biar nggak bingung. Ya sudah. Ban. Bantuan. Help. Ya kan? Help. Gini ya? Baru di sini jenis kelamin. Jenis kelamin, terus di sini Pekerjaan. jenis kelamin apa aja? Laki-laki dan perempuan. Huruf. Baru di sini perempuan. Perempuan. Terus pekerjaannya apa? Mahasiswa. Mahasiswi. Nggak ada mahasiswi. Mahasiswa. Habis itu Tadi tuh ya. pelajar. Terus ibu pengusaha, ya kan? Habis itu Wira swasta. wira swasta, terus Direktur. swasta, terus PNS, ya kan? Terus ASN, terus pokoknya itulah TNI atau Polri. Lainnya. Ada info lainnya. Udah kisahnya aja. Halu aja ini. Halo. Lainnya juga Kak.
Maksudnya apa? Supaya ini kita masukkan ke dalam sini ya, kombobok tadi ya. Caranya adalah konsentrasi. Yang tidak konsen berarti nggak baca doa. Aku doakan nikah sama KKI. Nah, jenis kelamin ini fokus ke help di rank berapa ini? B3 sama B? Rumusnya kayak gini. Help, tanda seru, B3 titik B4. Kalau yang pekerjaan help, tanda seru, apa di sini? Dan D3 sampai D3 sampai D. Kalau mau sebanyak-banyaknya tulis 120. Jadi kalau mau tambah pekerjaan tambahan bikin lagi form pekerjaan, tambah data pekerjaan. Bisa kayak gitu, ya kan? Tapi karena kita masih yang sederhana kayak gini. Nah, ini di copy. Ini dipindah ke sini. Pilih yang alfabet, yang kategorik, pilih alfabetik, pilih namanya row source. Where are you row source? Di sini dia, Control V. Ini juga row source-nya ambil dari sini. Control V. Jadi ketika engkau playkan, paham? Baru di sini nomor terakhir nomor 12. Namanya siapa? Willy Linda. Jalan Tayu. jenis kelaminnya kita pilih perempuan, pekerjaannya mahasiswa input. Yeah. Jadi kan sudah? Ada lagi permasalahannya. Nanti habis nih kamu buat masalahnya, konsentrasi nih, harus selesai hari ini, baru boleh pulang. Nah, kita mau bikin kotaknya ini. Jadi ketika di input kotaknya ini otomatis muncul. Otomatis terisi kotak juga lah, biar canggih juga kayak orang-orang. Langsung terbuat kotak. Kayak gini. Biar otomatis habis input ada kotaknya. Oke? Caranya adalah nanti kita bikin di sini, kita bikin sheet bantuan di sini, bikin sub tanpa menggunakan comment button. Namanya sub buat underscore kotak. Nih, enter langsung. Masukkan rumusnya di sini. Karena aku capek nulisnya tadi, langsung ku ambil dari yang ada. Nanti kamu yang nulis sendiri. Ini rumusnya. Nggak boleh dihafal. Yang penting paham logikanya. Capek kamu ngapal. Aku aja nggak ku hafal-hafal. Ini copy, pindahkan. Di sini tadi bantuan, baru kini paste. Jumlah kolomnya ada berapa tadi? Ada 6 ya? Karena dia mulai dari 0, berarti ada 5. Berarti di sini betul aja 0 sampai 5 ya? Baru kita panggil di sini. Habis di sini ya, simpan di sini panggil. Ini panggil rumus membuat kotak. Gini aja langsung. Buat underscore kotak. Nah, itu rumusnya. Jadi ketika dijalankan, terakhir nomor namanya siapa? Jalan pacar bisnis. 085555. Halo. Input. Nah, jadi kotaknya. Coba lihat. Otomatis jadi kotak kan? Itu fungsinya rumus kotak. Jadi rumusnya ini harus kamu salin ulang. Ada lagi satu rumus biar cepat selesai. Rumus untuk rumus untuk cetak sayangku. Munyak, ya kan? CMD cetak. Baru di sini
print. Ya kan? Jadi rumusnya begini. Ini rumusnya. Ketika di print, kita fokus ke sheet yang tadi ya. Sheet. Nama sheetnya apa tadi? Anggota titik select. Ya kan? Kemudian langkah yang kedua adalah keluar dari anggota form. Habis itu, sudah capek aku lupa rumusnya, aku copy dari sini saja. Nih rumusnya. Karena aku lupa, copy dari sini. Ini namanya kalau kamu sudah paham logikanya enak copy paste. Ya kan? Pertama unload me itu maksudnya keluar dari form anggota. Baru ini rumus cetaknya, active window, selected sheet, print, preview. Baru kita kembali load. Load apa yang di load? Load anggota form, Baru di sini anggota form dot show. Anggota form titik show. Nah, jadi ketika di play, Print. tuh gitu ceritanya. Baru print, baru close. Ketika di close, kembali lagi ke sini. Sampai sini dulu aku ajarkan. Sekarang kamu salin ulang. Karena nanti dari sini kita nanti bikin kartu anggota. Habis itu bikin laporan anggota. Oke? Oke. Oke, stop durasi coy. Durasi 36 menit.